Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa arsyadana bi syariati nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul arsyil azim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna fahma. Amma ba'du, hadirin hadirat para jamaah rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan tafsir surah Al-Baqarah ayat 111 sampai 113, yaitu berjudul kaum Yahudi dan Nasrani serta pandangan masing-masing tentang lainnya. Bagaimana pendapat persepsi daripada orang Yahudi kepada orang Nasrani, dan bagaimana pandangan orang Nasrani kepada orang Yahudi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Wa qalu, dan mereka orang-orang ahlul kitab yang mendapatkan kitab samawi, baik itu orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, berkata, la yadkhulul jannah, sekali-kali tidak masuk surga, illa man kana hudan aw nasar, kecuali orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian, in kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Bala man aslama wajhahu lillah, tidak demikian. Orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan orang itu berbuat ihsan, berbuat baik, falahu ajruhu inda rabbih, maka dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka dan mereka pun tidak bersedih. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai', orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar. Wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai', sebaliknya orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar. Wa hum yatlunal kitab, padahal mereka membaca kitabnya masing-masing. Orang-orang Yahudi membaca kitab Taurat, orang-orang Nasrani membaca kitab Injil, tetapi tidak melaksanakan pesan-pesan yang ada pada kitab-kitabnya itu. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna mithla qaulihim.
Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu, yaitu orang-orang musyrik Arab yang menyembah patung-patung, berkata seperti ucapan mereka itu. Wallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan. Inilah 3 ayat yang menjadi kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya, bercerita tentang Bani Israel dan agama-agama mereka yang menentang kepada agama Islam yang tidak sama ataupun berbeda dengan agama Islam. Ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh mereka. Hadirin hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan tentang mufradat lughawiyah, arti kosakata secara bahasa. Kata hudan adalah bentuk jamak dari kata haid, artinya kaum Yahudi. Jadi kalau menurut sebagian pendapat bahwasanya agama Yahudi itu dinisbatkan kepada salah satu dari saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam sebagai ayah Nabi Yusuf memiliki 12 anak dan salah satunya bernama Yehuda. Nah, itulah salah satu penisbatannya ya kepada tokoh ini. Sampai berlanjut menjadi nama agama yang tersebar di bumi ini, yang sekarang bercokol di bumi Palestina dan ya melakukan intimidasi serta segala macam kezaliman kepada penduduk Palestina ya. Jadi mereka ini rata-rata beragama Yahudi dan juga tersebar di Amerika dan di yang lainnya. Au Nasara, ini jamak daripada Nasrani. Kalau Nasrani, orang Nasrani satu, kalau Nasara, pengikut, para pengikut Nabi Isa Al-Masih. Ada sebagian pendapat kenapa disebut Nasrani, karena dinisbatkan kepada kota kelahiran Nabi Isa, yaitu Nazaret di Palestina. Sedangkan Al-Masih, kapan lalu saya menyampaikan kajian, kemudian di akhir atau di luar majelis ada jamaah yang bertanya tentang kemiripan penyebutan ataupun gelar. Ada Isa Al-Masih, ada juga Al-Masihud Dajjal. Yang satu konotasinya dinisbatkan kepada Nabi Isa yang tentunya positif, yang satu dinisbatkan kepada Dajjal yang tentunya ada makna negatif. Ini bagaimana memadukan antara dua gelar yang bertolak belakang sepertinya begitu ya. Nah, saya jawab bahasanya Isa Al-Masih, kata Al-Masih ini ada 2 makna. Bahwasanya Nabi Isa alaihissalam itu yamsahu, suka mengusap, yang dengan itulah Allah memberikan mukjizatnya. Ketika Nabi Isa alaihissalam mengusap wajah seseorang yang sebelumnya buta, dengan izin Allah bisa melihat kembali, yaitu mukjizatnya Nabi Isa. Kalau ada orang yang sakit kulit, diusap Nabi Isa, maka kulitnya menjadi sembuh, menjadi sehat. Atau makna yang berikutnya, karena Nabi Isa ini yamsahu fil ardi, suka berkelana di muka bumi, suka berjalan, mendakwahkan ya ajarannya, menyampaikan kebenaran kepada masyarakat saat itu. Nah, disebut Al-Masih, yang suka mengusap dan suka berjalan. Nah, sedangkan yang digelarkan kepada Dajjal
Al-Masihud Dajjal itu bermakna Al-Mamsuh. Al-Mamsuh yang terhapus. Jadi Dajjal ini kan dideskripsikan mata satunya buta ya, tidak bisa melihat. Dia tidak bisa mengetahui kebenaran, bahkan membolak-balikkan kebenaran. Nantinya yang baik disebut batil, yang batil disebut baik, dan manusia tertipu dengan itu. Jadi artinya bertolak belakang dengan yang dilakopkan atau digelarkan kepada Isa. Itulah kurang lebih perbedaan masing-masing. Nah, jemaah sekalian, perkataan itu diucapkan oleh kaum Yahudi penduduk Madinah dan kaum Nasrani penduduk Najran. Yang ini menjadi latar belakang turunnya nanti. Najran ini berada di barat daya Saudi Arabia yang berdekatan dengan Yaman. Jadi bagian selatannya Saudi. Yang mereka suku asli sana. Dan sebagian penduduknya Kristen atau Nasrani. Ketika mereka berdebat di hadapan Nabi Muhammad SAW, masing-masing mengklaim lebih baik dari yang lain, lebih berhak masuk surga. Kaum Yahudi berkata, surga hanya dimasuki oleh kaum Yahudi. Sedangkan kaum Nasrani berkata, surga hanya dimasuki oleh kaum Nasrani. Tilka, perkataan itu, amaniyuhum, angan-angan mereka, syahwat mereka yang batil, obsesi yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta. Al-amani adalah bentuk jamak dari kata umniyah, yaitu harapan, angan-angan yang tidak kesampaian, cita-cita yang tidak tercapai. Itulah umniyah atau jamaknya amani. Bangsa Arab menyebut segala sesuatu yang tidak ada hujjah atau buktinya dengan istilah tamanni atau angan-angan. Juga ada ghurur, tipuan terhadap diri sendiri. Yang biasanya ini sudah menjadi istilah sifat yang buruk, yaitu sifat ghurur. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu tertipu kepada Rabbmu yang maha baik atau yang maha pemberi, yang memberikan segala kebaikan kepada manusia. Jadi kita ditegur dengan penyakit ghurur. Banyak kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, tetapi sebagian manusia tidak bersyukur, tertipu dengan dirinya seolah-olah kehebatannya, ilmunya, rezekinya itu kemampuan dirinya sendiri. Tidak disandarkan kepada Allah sebagai pemberi nikmat itu. Itulah orang yang ghurur, orang yang tertipu ya, dengan dirinya sendiri. Kemudian juga berkonotasi kepada dhalal, kesesatan, dan impian fantasi. Ya, inilah kekayaan kosakata bahasa Arab ya, bahwa satu persoalan itu diungkapkan dalam berbagai macam ekspresi kata-kata verbal. Segala sesuatu yang tidak ada buktinya hanya omdo saja ya, ngomong doang. Nah, itu sama dengan tamanni, sama dengan ghurur, dhalal, dan ahlam ya. Sama dengan impian atau fantasi, ahlam. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, hatu burhanakum, tunjukkanlah hujjah, bukti kebenaran kalian atas hal itu. Ditantang oleh Allah Ta'ala. Dan mereka tidak mampu mendatangkan bukti itu. Bala, tidak begitu. Orang-orang selain mereka pun akan masuk surga, yaitu man aslama wajahu lillah. Ini bukan berarti mereka disetujui oleh Allah Ta'ala masuk surga, bukan ya. Jadi syarat
untuk masuk surga justru penekanannya pada kalimat ini, man aslama wajhahu lillah. Orang yang menyerahkan diri dan tunduk kepada Allah. Baik itu Yahudi pada saat itu atau Nasrani pada saat itu, yang lurus sesuai dengan ajaran nabinya masing-masing. Orang-orang Yahudi yang komitmen dengan ajaran Taurat yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam, ataupun orang-orang Nasrani yang mengikuti ajaran Injil yang disampaikan Nabi Isa. Mereka bertauhid, mengislamkan, menyerahkan dirinya tunduk kepada Allah. Dan apalagi kita orang-orang muslim ya, maka semuanya berhak masuk surga. Berbeda atau kondisinya tidak sama dengan pada saat Nabi Muhammad sudah diutus. Ini harus dibedakan. Ketika Nabi Muhammad belum diutus, maka orang-orang pengikut agama Yahudi atau Nasrani itu memiliki kewajiban untuk mengikuti ajaran nabinya masing-masing. Tetapi ketika Nabi Muhammad sudah diutus dengan agama Islam, tidak ada pilihan bagi orang-orang Yahudi atau Nasrani kecuali mengikuti ajaran Nabi akhir zaman. Tidak ada pilihan kecuali masuk Islam. Penyerahan wajah, ada kata-kata aslama wajhahu. Menyerahkan wajah, maknanya diri kepada Allah. Artinya tunduk dan ikhlas kepadanya dalam beramal. Yaitu tidak mengambil perantara antara dirinya dan Tuhannya. Sebagaimana kebiasaan orang-orang Arab yang menyembah berhala, mereka ada perantara dalam ibadahnya, yaitu menyembah patung-patung. Maunya kepada Allah tapi dengan sarana-sarana patung, maka itu tidak diterima. Ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kalau kita tanya pada mereka, mereka mengatakan kami tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali sebagai bentuk takarrub kami kepada Allah, wasilah dalam hal ibadahnya dengan patung-patung berhala-berhala itu. Itu merupakan bentuk kesyirikan. Jadi orang yang aslama wajhahu lillah itu murni ibadahnya hanya kepada Allah, tidak dengan sarana-sarana yang batil. Nah, di sini jamaah sekalian disebutkan kata wajah. Allah tidak mengatakan man aslama nafsahu, tidak menyebutkan menyerahkan dirinya ya, tetapi aslama wajhahu. Disebutkan wajah ini dipilih karena ia adalah organ tubuh yang paling mulia. Dan ini menunjukkan bahwa organ lainnya yang tak semulia wajah itu lebih patut lagi untuk diserahkan. Kalau wajahnya saja yang paling inti di antara organ tubuh yang lain, yang paling nampak itu diserahkan kepada Allah, apalagi badannya, tangannya, kakinya, semuanya pasti diserahkan kepada Allah. Al-Fakhr Razi berkata, penyerahan wajah kepada Allah artinya penyerahan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang kata wajah dipakai sebagai kinayah atau kiasan untuk menyatakan tentang diri. Jadi kata wajah bermakna nafs atau dirinya. Contohnya dalam firman Allah, tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qasas ayat 88 ya. Kemudian kata-kata wa huwa muhsin, ia mengesahkan Allah Ta'ala. Jadi bertauhid. Muhsin bimana muwahhid atau mengesahkan Allah. Falahu ajruhu inda rabbih, maka pahala amalnya adalah surga. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada kekhawatiran yang ada di akhirat nanti mereka masuk surga. Kemudian kata-kata ala syai' yaitu pegangan yang berharga. Kaum Yahudi
ingkar kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kaum Nasrani ingkar kepada Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ini tidak secara mutlak ya, karena masing-masing baik itu orang Yahudi atau Nasrani ini memiliki sekte-sekte yang mereka berpecah. Sama seperti agama kita juga banyak sekte, banyak golongan ya. Dalam banyak hadis yang saling menguatkan satu dengan yang lain, yang rata-rata derajatnya hadis ini hasan. Jadi masih bisa dijadikan sebagai sandaran bahwa orang-orang Yahudi ini berpecah menjadi 71 golongan. Orang-orang Nasrani berpecah menjadi 72 golongan. Dan orang-orang Muslim berpecah menjadi 73 golongan. Ini lafadz 71, 72, 73 juga ada perbedaan-perbedaan. Ada yang mengatakan Bani Israel terpecah menjadi 71 secara umum. Bani Israel kan terpecah, Yahudi ada Nasrani, kemudian kaum muslimin ada 72. Jadi masing-masing tidak kita persoalkan dalam hal jumlahnya ya. Dan juga tidak boleh diklaim ya, kalau di akhir hadis itu ketika menyebutkan perpecahan kaum muslimin menjadi 73 golongan, yang 72 finnar masuk neraka, yang satu masuk surga. Siapa mereka? Wahyal jamaah, yaitu al-jamaah. Yang itu adalah disebut ahlus sunnah wal jamaah. Jadi ada isyarat di situ, yang masuk surga adalah al-jamaah. Tetapi tidak boleh diklaim oleh 1-2 golongan ya. Ini artinya luas sekali dan memerlukan waktu yang panjang penjelasannya. Siapakah ahlus sunnah wal jamaah? Apakah identik dengan kelompok tertentu, bukan yang lain? Apakah identik dengan nama mazhab tertentu, bukan yang lain? Ini penjelasannya panjang lebar, tapi yang jelas kita tidak boleh mengklaim yang paling benar, yang paling aswaja, yang lain tidak, itu tidak boleh. Kalau kita yakini pemikiran yang kita ikuti, kita yakini kebenarannya, silakan. Kita ikut dengan ilmu, bukan taklid ya. Kita ikut dengan ilmu, silakan. Dan memang harus seperti itu. Nanti penjelasannya di sini ada penekanan tentang tidak bolehnya kita taklid, ikut-ikutan tanpa ilmu. Tapi kalau kita memvonis yang paling benar, nah itu persoalan ya. Karena ini masalah-masalah ijtihadiyah, masalah-masalah yang mungkin benar, mungkin salah, bukan persoalan yang tauqifiyah, bukan tekstual surga neraka ataupun benar salah ya, tetapi ini masalah-masalah yang masih ada perdebatan atau perbedaan. Kita harus bertoleransi di situ. Jadi kembali ke sini, orang-orang ataupun sekte-sekte yang ada di Yahudi itu tidak semuanya ingkar kepada Nabi Isa, dan kebalikannya di antara sekte-sekte Nasrani juga tidak semuanya ingkar ataupun menolak kepada Nabi Musa. Jadi ada sekte-sekte yang berbeda di situ ya. Nah, di sini disebutkan sebagai penjelasannya untuk mengungkap bahwasanya latar belakang yang disebutkan dalam ayat ini ada sebagian pernyataan yang itu satu sama lain saling mengklaim kebenarannya dan ingkar kepada para nabi yang membawa risalah itu. Jadi intinya di sini ya. Kemudian yatlunal kitab, masing-masing dari dua kelompok ini membaca kitab yang diturunkan kepada mereka. Sementara di dalam kitab suci kaum Yahudi terdapat pembenaran terhadap Isa, dan di dalam kitab suci kaum Nasrani pun terdapat pembenaran terhadap Nabi Musa. Ini kan ironis ya. Semuanya kitab samawi ini mengajarkan ajaran tauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, dan semua rasul ini ada rentetan risalah, ada wihdatul risalah.
Semuanya, kalau kita la nufarriqu baina ahadin min rusulih, kita tidak membeda-bedakan antara rasul-rasul Allah. Semuanya membawa kebenaran. Tetapi yang paling akhir adalah khatamul anbiya wal mursalin, Rasulullah sebagai pelengkap dan merevisi dari semua ajaran Rasul yang sebelumnya. Ketika kita mengikuti ajaran Nabi Muhammad, maka semua ajaran Nabi terdahulu sudah di cover, sudah masuk di situ, sudah lengkap. Tetapi kalau ada yang memilih Rasul-Rasul terdahulu, berarti belum lengkap mengikuti ajarannya Nabi Muhammad, sehingga tidak ada pilihan ya bagi mereka kecuali masuk pada agama Islam. Kadzalika qala alladziina la ya'lamun, begitu pula orang-orang musyrik dari bangsa Arab maupun bangsa lainnya mengatakan mithla qaulihim, seperti perkataan mereka. Susunan ini adalah bayan atau penjelasan untuk makna dzalika. Artinya mereka berkata tentang setiap pemeluk agama mereka tidak punya satu pegangan. Wallahu yahkumu bainahum, Allah mengadili di antara mereka tentang urusan agama, lalu memasukkan orang yang benar ke dalam surga dan memasukkan orang-orang yang salah ke dalam neraka. Jadi pengadilan Allah Ta'ala itu nanti di akhirat, belum di dunia. Sehingga ketika kita di dunia bertindak sebagai kaum muslimin, dan kita semua adalah para da'i yang menyampaikan kebenaran dengan pendekatan-pendekatan persuasif. Tidak boleh pada saat kita di dunia ini memposisikan sebagai hakim. Kadang-kadang sebagian kaum muslimin ya, karena mungkin semangatnya terlalu berlebihan, seolah-olah dia hakim, pemutus hukum. Pemutus hukum itu Allah Ta'ala. Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu mutlak milik Allah. Kita hanya berusaha supaya bisa mengakses kebenaran dan memang betul-betul Allah ridho dengan kita karena pemikiran yang tepat. Tetapi kebenaran yang mutlak hanya milik Allah. Sehingga kalau sesama kaum muslimin harus saling toleransi tadi. Kebenaran hakiki nanti kita ungkap di akhirat. Tidak boleh kita vonis-vonis di dunia ini untuk sesama kaum muslimin ya. Tetapi kalau agama yang lain jelas ada banyak dasarnya. Banyak pilihan yang paling tepat itu adalah agama kita. Jadi kembali kepada pengadilan akhirat itu yang nanti memutuskan perkara di antara perbedaan-perbedaan pendapat, dan kita di dunia harus berusaha dekat dengan kebenaran dan kita serahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya sama sekalian, yaitu ayat ini turun berkenaan dengan kaum Yahudi Madinah dan kaum Nasrani dari Najran. Tadi sudah sekilas kita singgung ya, ada semacam klaim dari masing-masing pihak ini ya, antara orang-orang Yahudi yang sudah berdomisili di Madinah, dan mereka ini bertemu dengan orang-orang Nasrani yang datang dari Najran ya, masing-masing mengklaim dirinya atau kelompoknya yang lebih layak untuk mendapatkan surga pada saat di akhirat ini. Ini latar belakang turunnya. Ketika delegasi penduduk Najran menghadap Rasulullah SAW, mereka didatangi kaum para pendeta Yahudi. Lalu mereka berdebat hingga bersuara lantang, keras suaranya masing-masing. Orang-orang Yahudi berkata, kalian tidak punya pegangan agama. Mereka pun ingkar kepada Nabi Isa dan Injil. Sementara orang-orang Nasrani berkata, kalian tidak punya pegangan agama. Dan mereka pun ingkar kepada Nabi Musa dan Taurat. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai bantahan. Baik itu Yahudi atau Nasrani sama-sama tidak tepat dalam hal ini. Yang tepat adalah man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah dan dia
muhsin yang sudah kita sampaikan adalah bertauhid ataupun mengesahkan hanya kepada Allah. Sementara faktanya orang Yahudi melakukan kesyirikan dengan mengangkat Uzair sebagai anak Allah. Ini sebagian orang Yahudi mengatakan begitu, dan orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Itulah bentuk kesyirikan dari agama Yahudi ataupun Nasrani. Berikutnya tentang tafsir dan penjelasan. Tidak berimannya ahlu kitab kepada Al-Quran dan kepada Nabi Muhammad ini berakibat timbulnya kesesatan dan perpecahan yang keras lantaran diperturutkannya hawa nafsu. Orang-orang Yahudi yang kondisinya lebih buruk daripada orang-orang Nasrani punya dua keadaan. Pertama, menganggap sesat orang selain mereka serta mengklaim diri mereka sebagai umat pilihan Allah dan bahwa kenabian terbatas pada kalangan mereka saja. Jadi barangkali inilah di antara alasan ya kenapa orang-orang Israel yang beragama Yahudi ini membumi hanguskan Palestina, melakukan genosida di sana, membunuh karena mereka mengklaim diri mereka umat pilihan Allah yang paling mulia di antara umat yang lain, dan kenabian terbatas dari kalangan mereka, tidak mau menerima kedatangan Nabi akhir zaman yang bukan dari keturunan Nabi Yakub atau dari keturunan Israel. Israel adalah nama lain daripada Nabi Yakub. Kemudian yang kedua, kaum Yahudi menganggap kaum Nasrani sesat, sedang kaum Nasrani pun menganggap kaum Yahudi sesat. Padahal Taurat adalah syariat bagi kaum Nasrani dan Injil adalah penyempurna Taurat. Semuanya adalah kitab samawi yang mengajarkan kepada umatnya masing-masing ajaran tauhid, tetapi tidak dilaksanakan dengan konsekuen oleh para pengikutnya. Makna ayat ini, kaum Yahudi berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi, sementara kaum Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Nasrani. Masing-masing dari dua kelompok ini mengkafirkan lawannya. Itulah angan-angan mereka yang batil, yang tidak ada asasnya dan tidak ada manfaatnya. Jika tidak demikian, tunjukkan bukti kebenaran atas klaim kalian, wahai kaum Yahudi dan Nasrani. Jika kalian benar, sebab masalah ini bukan sekedar klaim belaka tanpa pembuktian. Meskipun kalimat ini lahirnya meminta bukti atas kebenaran klaim mereka, tetapi sebenarnya ia berfungsi untuk mendustakan klaim tersebut karena mereka tidak punya bukti atas hal itu. Dan ini mengisyaratkan bahwa suatu dakwaan atau klaim tidak dapat diterima jika tidak ada buktinya. Jadi inilah nanti yang menjadi penekanan. Klaim tuduhan apapun tidak berfungsi, tidak bisa diterima apabila tidak ada bukti ya. Kalau dalam ilmu kriminal, apakah pembuktian itu dari saksi atau dari barang bukti? Harus ada apa saksinya ataukah barang buktinya. Ini tidak boleh hanya tuduhan, klaim dari sepihak. Selanjutnya Allah SWT membantah mereka dengan firman-Nya bala. Kata ini berfungsi sebagai jawaban positif bagi kalimat negatif sebelumnya. Ini menjadi bantahan atas klaim mereka. Sebab yang masuk surga adalah orang yang bukan pemeluk agama Yahudi maupun Nasrani, yaitu setiap orang yang tunduk kepada Allah dan ikhlas dalam amalnya, serta ia pun bagus dalam ibadahnya, amalnya, dan akidahnya. Jadi titik tekan pada kalimat yang berwarna merah ini ya. Siapapun punya hak untuk masuk surga. Dengan syarat-syarat ini harus tunduk kepada Allah, ikhlas dalam amalnya, serta ia pun bagus dalam ibadahnya, amalnya, dan akidahnya ya. Kalau soal akidah, soal keyakinan, keimanan,
Berarti harus mengikuti akidah Islamiyah yang sahihah, yang lurus. Mereka inilah yang mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, mereka tanpa ada kekhawatiran maupun kesedihan hati di akhirat. Berbeda dengan para penyembah berhala yang merasa khawatir terhadap apa yang akan mereka hadapi di masa depan dan merasa sedih lantaran apa yang menimpa mereka. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjadi pendukung korelasi terkait dengan ayat yang menjadi pembahasan kita. Di antaranya bahwasanya iman saja tidak cukup. Ia harus diiringi dengan amal yang baik. Surah An-Nisa 124 Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas shalihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna naqira." Siapapun yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, maka akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Jadi ada kriteria amal soleh dan keimanan. Keimanan adalah tauhid. Syarat orang diterima ibadahnya harus ikhlas, bertauhid dalam ibadahnya. Tidak boleh ada unsur tendensi kepada makhluk. Sedangkan amal soleh artinya amal yang sesuai dengan petunjuk yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam ibadah mahdhah tidak membuat atau ngarang-ngarang sendiri ya. Jadi harus mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Kemudian disampaikan di ayat-ayat yang lainnya, diantaranya surat An-Nahl 97. Ayat ini juga latar belakangnya mirip dengan pembahasan kita di Al-Baqarah 113 ini ya. Jadi saat itu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkumpul serta orang-orang penyembah berhala. Jadi tiga agama inilah mereka berkumpul dan mengatakan nahnu afdol, kami lebih baik daripada kalian. Setiap kelompok mengklaim dirinya seperti itu. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai bantahan. Man amila sholihan min dzakarin aw untha, siapapun yang mengerjakan kebaikan, laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang mukmin. Ini penegasannya, dia orang mukmin, orang muslim. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami berikan balasan yang terbaik atas apa yang mereka kerjakan. Kata Al-Qurtubi, di sini ada sebab akibat, ada syarat dan jawab syarat. Syaratnya, sebabnya adalah iman dan amal soleh. Sedangkan akibatnya atau jawab syarat adalah falanuhyiyannahu walanajziyannahum ya. Dan di sini Allah memberikan jawaban syarat atau akibat itu dengan lam taukid ya, ada lam la nujziyannahum, ada lam taukid dan ada nun taukid yang memaknai yang memberi makna benar-benar atau sesungguhnya. Orang yang beriman dan beramal soleh itu akan kami berikan kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia. Kalau faktanya ada orang yang sudah muslim, sudah mukmin, sudah beramal baik, tapi kehidupannya merasa tidak bahagia, misalnya begitu ya, maka berarti dipertanyakan sejauh mana kualitas imannya dan amal solehnya. Jangan-jangan imannya masih ada unsur-unsur kesyirikan. Jangan-jangan amal solehnya masih ada unsur bid'ahnya misalnya ya. Jadi harus dikoreksi situ. Atau kebalikannya, ada orang yang ya dia itu kalau dia tidak mukmin berarti orang kafir ya. Ataupun orang mukmin tapi fasik, melakukan banyak maksiat tapi dia merasa baik-baik saja. Merasa bahagia ya. Tidak ada persoalan dalam hal kenyamanan hidupnya. Hati-hati juga. Ini bisa jadi adalah istidraj, kemanjaan dari Allah Ta'ala yang kalau dia tenggelam terus dalam kenikmatannya tidak bersyukur, maka Allah mencabut nikmat itu dengan seketika ya. Di surat
Al-An'am ayat 44, Allah berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi, ketika manusia lupa dengan peringatan Allah, fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan pintu-pintu rezeki kepada mereka. Orang yang lupa sholat, lupa doa, lupa baca Quran, maka Allah memberikan kemanjaan istidraj, dibukakan segala macam pintu-pintu rezeki. Usaha di sana maju, karirnya meningkat, jabatannya tinggi. Hatta idza farihu bima utu, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang mereka dapatkan, tenggelam dengan kenikmatannya, bangga dengan jabatannya, akhadnahum baghtatan, kami ambil seketika nikmat itu, tiba-tiba usahanya bangkrut, usahanya terbakar, ketipu miliaran bahkan triliunan rupiah. Orang yang lainnya ketika jabatannya tinggi tiba-tiba kena kasus korupsi, terkena OTT dari KPK misalnya, faidahum mublisun, saat itulah mereka berputus asa. Nah, itu contoh kasus yang banyak sekali ya. Tidak perlu kita melihat orang lain, yang kita lihat adalah diri kita sendiri. Kalau kita merasa sudah banyak nikmat, kita harus waspada. Evaluasi, apakah nikmat ini merupakan berkah karena ketakwaan kita, alhamdulillah, ataukah kebalikannya, nikmat ini justru karena kemaksiatan kita, istidraj, wal iyadzu billah. Harus jujur melihat pada diri kita sendiri. Jadi ini sama ya, surat An-Nahl 97 ada korelasi dengan yang kita kaji pada kesempatan ini. Tentang perselisihan di antara kaum ahli kitab itu semakin sengit, mereka tidak hanya mengucapkan perkataan seperti di atas. Kaum Yahudi bahkan berkata, orang-orang Nasrani tidak punya pegangan agama yang berharga. Mereka tidak beriman kepada Al-Masih yang telah diberitakan kemunculannya oleh Taurat. Sampai sekarang pun mereka masih menganggap Al-Masih yang diberitakan Taurat itu belum datang. Mereka terus menunggu ia muncul dan mengembalikan kerajaan kekuasaan dunia kepada Bani Israel. Yang inilah disebut amaniyuhum, obsesi-obsesi angan-angan mereka itu. Mereka masih berharap munculnya yang disebut Mesias, yaitu Nabi yang bisa membawa kejayaan mereka seperti masa lalu. Mereka ini bisa disebut post-power syndrome ya, jadi terpesona dengan masa lalu dan tidak melihat fakta. Mereka memang pada zaman dulu digolongkan sebagai umat terbaik. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, kata Allah. Sesungguhnya aku mengutamakan kalian di atas seluruh alam, itu berlaku dulu. Tetapi ketika umatnya Nabi Muhammad muncul, maka kitalah umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan untuk seluruh manusia. Jadi kita umat Islam yang terbaik dengan syarat-syarat yaitu iman, amal soleh ini. Nah, di pihak lain kaum Nasrani pun berkata, orang-orang Yahudi tidak punya pegangan agama yang benar. Mereka mengingkari bahwa Al-Masih menyempurnakan syariat Yahudi. Nah, inilah klaim-klaim dari mereka ya, yang sekali lagi walaupun tidak semuanya ya, ada sebagian daripada orang Yahudi yang lurus ya, dan akhirnya pada saat mereka bertemu dengan Nabi saat itu ya, mereka orang-orang para pemuka agamanya masuk Islam, dan juga kebalikannya orang-orang Nasrani juga ada yang lurus, yang hanif, yang sebagian juga masuk Islam ya. Dan kalau sekte-sektenya yang kalau dari agama Nasrani ya, yang mirip dengan agama Islam itu Kristen Ortodok. Yang mana Kristen Ortodok ini mengikuti ajarannya Isa Al-Masih, kemudian ada kemiripan dengan ajaran Islam. Mereka berdoa setiap harinya 7 kali, kemudian dipimpin oleh imamnya,
Dan bentuk-bentuk gerejanya itu seperti masjid, ada kubah-kubahnya. Ada turis dari Swedia yang beragama Kristen Ortodok ketika datang ke Indonesia ya diwawancarai, kalian merayakan Natalnya tanggal berapa? Dijawab tanggal 7 Januari. Jadi bukan 25 Desember ya, berbeda. Nah, itulah salah satu contoh perbedaan sekte di antara mereka itu ya. Ada banyak ya. Dan kita pun di antara umat Islam antara ini dan itu, golongan ini golongan itu berbeda ya. Jadi itu nuansa ya, perbedaan di mana-mana yang kita perlu untuk memiliki ilmu ya supaya tidak tertipu dengan yang lain-lain. Mereka mengatakan begitu padahal mereka adalah umat yang memiliki kitab suci. Mereka mengaku membacanya dan beriman kepadanya. Taurat memberitakan kedatangan seorang rasul dari kalangan mereka yang muncul setelah Musa. Dan Injil berkata bahwa Al-Masih datang untuk menyempurnakan syariat Musa, bukan untuk menghapusnya. Seandainya kaum Yahudi beriman kepada Taurat dan kaum Nasrani beriman kepada Injil, masing-masing ahlul kitab berimannya pada kitab masing-masing, tentu mereka tidak berkata seperti itu. Sebab tiap-tiap kitab itu turun dari sisi Allah dengan membenarkan apa yang telah ada sebelumnya dan memberitakan apa yang akan datang setelahnya. Dan masing-masing dari dua kitab itu disyariatkan untuk suatu masa. Artinya agama mereka satu. Masing-masing kelompok dari mereka meninggalkan sebagiannya dan kitab masing-masing dari mereka menjadi hujah atas mereka. Jadi Nabi dan Rasul diutus untuk kaumnya secara parsial. Yang diutus untuk seluruh umat manusia adalah Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kami tidak utus kamu kecuali untuk seluruh manusia. Kalau Rasul terdahulu untuk kaumnya masing-masing, saat Nabi Ibrahim diutus di Palestina, ada Nabi Lut yang diutus di Yordan. Masing-masing ini berdakwah kepada kaumnya. Ada kesamaan risalah ataupun syariat, tetapi ada perbedaan tempat. Nah, semuanya sama. Tujuannya adalah mengesahkan Allah dengan tempat yang berbeda. Tapi kalau Nabi Muhammad ini untuk seluruh manusia. Nah, dengan pendirian ini mereka tidak beriman kepada apapun. Orang-orang musyrik, para penyembah berhala yang tidak mengetahui sesuatu pun karena mereka tidak punya kitab samawi, juga mengatakan seperti perkataan ahli kitab. Mereka berkata kepada pemeluk setiap agama, kalian tidak punya pegangan dan Allah akan mengadili di antara mereka semua pada hari kiamat dengan keputusannya yang adil, yang tidak zalim sedikit pun. Dialah Tuhan yang maha mengetahui kebenaran atau kebatilan yang dipegang masing-masing kelompok, dan dia akan membalas mereka seberat-beratnya atas kebatilan mereka. Adapun surga diperuntukkan bagi orang yang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, tunduk kepadanya, menyerahkan dirinya kepada Tuhannya, tidak menyekutukannya dengan apapun, sementara dia pun muhsin, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya, mirip dengan kata-kata takwa. Berikutnya tentang fikih kehidupan atau hukum-hukum. Masing-masing kelompok dari ahli kitab seharusnya beriman kepada kitab kelompok lain. Kemudian mereka semua beriman kepada Al-Quran, sebab mereka mengetahui pokok-pokok agama dan wahyu, mengakui prinsip kenabian, dan mempercaya adanya Tuhan. Berbeda dengan orang-orang kafir bangsa Arab yang musyrik dan menyembah berhala, sebab mereka tidak punya kitab suci. Jadi tidak ada alasan bagi terjadinya perselisihan, pertentangan, permusuhan, dan bentrokan antara kaum Yahudi dan Nasrani. Yang perlu mereka lakukan tidak lain adalah melaksanakan dan mengimani semua yang terdapat dalam kitab mereka, sehingga mereka memperoleh petunjuk kepada iman yang benar, dan mereka pun membenarkan kerasulan setiap nabi yang akan datang. Jadi saat Nabi datang di Madinah tidak ada masalah dengan orang-orang Yahudi pada awalnya, bahkan dibuat piagam Madinah untuk saling bertoleransi ya.
Yang membuat masalah adalah karena pengkhianatan dari mereka sendiri. Orang-orang Yahudi, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani Quraidah melakukan pengkhianatan, konspirasi dengan orang-orang kafir untuk memusuhi kaum muslimin di Madinah, itu yang jadi masalah. Kalau mereka bukan kafir harbi, tidak ada masalah. Nabi punya tetangga Yahudi, bahkan pembantunya sendiri juga anak kecil Yahudi yang akhirnya diajak masuk Islam itu ya. Itu tidak ada masalah dengan masalah toleransi ini. Yang menjadi masalah kalau mereka memusuhi dan berkhianat kepada kaum muslimin. Nah, berikutnya jalan keselamatan bagi setiap manusia adalah iman yang tulus kepada Allah, yang berisi ketundukan yang bulat kepada perintah Allah, yang bersih dari segala kesyirikan, yang berdiri di atas amal soleh dan ibadah yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Iman semata tanpa diiringi dengan amal soleh tidak ada manfaatnya. Setiap orang atau setiap bangsa tidak berhak mengklaim dirinya lebih pantas untuk mendapatkan rahmat Allah ketimbang orang atau bangsa lainnya. Sebab Allah adalah Tuhan semua semesta alam. Dia membalas setiap manusia sesuai dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya baik, balasannya pun baik. Tetapi kalau perbuatannya jelek, balasannya pun juga jelek. Nah, klaim seseorang tidak diterima jika tidak dibarengi bukti. Jadi barang siapa yang mengklaim sesuatu, baik positif atau negatif, maka dia harus mengajukan bukti. Ayat ini menunjukkan batilnya taklid, yaitu menerima sesuatu tanpa dalil. Yang saya katakan tadi ya, kita berislam harus paling tidak ittiba. Ittiba itu ikut dengan dalil atau dengan ilmu ya. Kalau kita lebih mampu dengan memiliki ilmu, ijtihad itu paling tinggi, silahkan. Kalau kita punya kapasitas, tapi kalau tidak, paling tidak kita ittiba, mengikuti dengan ilmu, apakah dalam bab akidah yang paling utama, kemudian dalam ibadah, dalam muamalah juga demikian, kita mengikuti dengan ilmu, bukan taklid, fanatisme semata-mata tanpa ilmu. Al-Quran sendiri penuh dengan pembuktian atas kodrat, kehendak, eksistensi, dan keesaan Allah dengan ayat-ayat kauniyah atau fenomena-fenomena alam dan dalil-dalil logis penciptaan alam cukup menjadi dalil eksistensi Allah, sebagaimana tidak dapatnya alam ini memiliki banyak Tuhan cukup menjadi dalil tentang keesaan Allah. Seperti yang disampaikan di Al-Anbiya ayat 22 ini, lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Seandainya pada keduanya, langit dan bumi, ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maha suci Allah, Tuhan pemilik arsy, dari apa yang mereka sifatkan. Kalau ada dua Tuhan yang mengatur langit dan bumi, nanti kehendaknya beda-beda. Yang satu ingin berputar ke sana, yang satu ingin ke sini, yang satu ingin ke atas, ke bawah, maka akan bertabrakan dua perbedaan ini. Maka yang paling tepat adalah semua memiliki Rabb yang satu. Inilah makna tauhid, Allah sebagai satu-satunya pencipta alam raya, satu-satunya zat yang harus kita ibadahi. Kalau ada keyakinan yang lainnya, maka itu ada konflik kepentingan di antara masing-masing Tuhan, dan itu tidak dibenarkan dalam ajaran tauhid. Inilah pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa kita fahami, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita seluruhnya dalam keadaan lurus tauhid kita, beriman total kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Ta'ala sampai kita menemui ajal kita masing-masing dalam keadaannya husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan akhir yang baik, nikmat kubur semuanya, dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.